Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa lagi di channel Santri mengaji dan berbagi. Alhamdulillah para sahabat sekalian, pada kali ini saya akan mencoba untuk mengupas atau mengurai tentang permasalahan isim isyarah dan musyar ilaihnya. Mungkin kalau permasalahan isim isyarah mungkin sudah banyak yang tahu ya. Cuman kalau masalah musyar ilaihnya yang mana, ini yang perlu dipelajari ulang sehingga saya tertarik untuk mengangkatnya kembali untuk menjelaskan permasalahan musyar ilaihnya ini. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia isim isyarah ini dikenal dengan kata tunjuk, yaitu kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu atau istilah familiarnya itu kata tunjuk ya, kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Terus bagaimana isim isyarah itu menurut pandangan ulama nahwu? Kalau menurut ulama nahwu, isim isyarah itu didefinisikan dengan ismun yu'ayyinu madlulahu ta'inan makrunan bi isyaratin hissiyatin ilaihi, yaitu isim yang menentukan sesuatu yang ditunjuk. Jadi sesuatu yang ditunjuk itu menjadi tertentu dengan adanya isim isyarah, yaitu menentukan sesuatu yang ditunjuk itu dengan penentuan yang disertai dengan isyarat indrawi. Jadi kalau isim isyarah itu mesti bisa diindra. Jadi pengisyaratannya itu mesti bisa diindra. Sedangkan musyar ilaihnya, yaitu sesuatu yang ditunjuk, itu bisa ada yang bisa diindra, ada yang tidak bisa diindra. Contoh musyar ilaih yang bisa diindra itu seperti contoh hadza kitabun, dengan menunjuk kitab yang ada di atas meja, misal hadza kitabun, ini kitab yang ada di atas meja misal. Maka musyar ilaih yang dimaksud adalah kitab yang di atas meja. Tapi banyak yang memahami bahwasanya isim isyarah itu mesti atau wajib berupa lafaz. Tidak seperti itu. Seperti contoh hadza kitabun mengatakan bahwasanya musyar ilaihnya adalah lafaz kitabun. Memang benar musyar ilaihnya adalah lafaz kitabun, tapi musyar ilaih yang sesungguhnya adalah kitabun yang ada di atas meja seperti itu. Jadi sebenarnya musyar ilaihnya yaitu kitab yang ada di atas meja, sedangkan lafaz kitabun itu adalah musyar ilaih yang berbentuk lafaz. Jadi yang ditunjuk sebenarnya kitab yang di atas meja, bukan lafaz alkitab atau lafaz kitabun. Nah, mengatakan lafaz kitabun sebagai musyar ilaih karena dilalatul lafzi alal makna, karena lafaz itu memang menjadi petunjuk bahwasanya di dalamnya ada makna yang terkandung. Makna yang terkandung dalam lafaz kitabun ini adalah kitab yang ada di atas meja seperti itu. Jadi pada dasarnya musyar ilaih yang terdapat dalam lafaz hadza kitabun, ini kitab misalnya, itu sebenarnya adalah kitab yang ada di atas meja tersebut, yaitu kitab yang ditunjuk. Ya bukan hanya di atas meja, di atas televisi atau di atas kursi atau di atas papan atau apalah. Intinya kitab-kitab yang dimaksudkan yaitu kitab yang ditunjuk. Itulah yang dinamakan musyar ilaih. Jadi musyar ilaih itu tidak harus berupa lafaz. Kadang-kadang ada musyar ilaih yang pelafatannya tidak disebutkan. Maksudnya tidak disebutkan berupa lafaz. Contohnya za roshikun dengan menunjuk ayam misal. Ini indah. Za roshikun dengan menunjuk ayam, atau za roshikun, HP ini indah bagus. Nah, musyar ilaihnya tidak disebutkan. La roshikun itu sebagai khobarnya. Za ini roshikun indah. Le mengatakan za roshikun ini, roshikun bukan musyar ilaih, bukan sesuatu yang ditunjuk, tapi yang ditunjuk adalah sesuatu yang ditunjuk, yaitu berupa HP atau berupa ayam atau berupa benda-benda yang lain. Sehingga ya tidak sedikit yang memahami bahwasanya musyar ilaih itu sesuatu yang ditulis berupa lafaz, padahal tidak seperti itu. Musyar ilaih itu ada yang berupa sesuatu yang bisa diindra seperti kitab, seperti HP dan sebagainya. Ada juga yang tidak bisa diindra seperti contoh tilkal jannah. Itu kalau nggak keliru ada ayat yang berbunyi seperti itu. Tilkal jannatul lati, tilkal jannah itu surga atau surga itu. Dia mengatakan surga itu bukan sesuatu yang bisa diindra, tidak bisa dijangkau akal, tidak bisa dijangkau mata, bahkan tidak bisa dijangkau pemikiran seperti itu. Sehingga ya nama musyar ilaih ini dikenal dengan musyar ilaih maknawiyah. Jadi ada musyar ilaih hissiyah,
ada musyar ilaih maknawi ya. Kalau musyar ilaih hissi ya berarti musyar ilaihnya atau sesuatu yang ditunjuk itu bisa diindra, seperti contoh hadza kitabun, berarti kitab itu bisa diindra, bisa dilihat, bisa dipegang dan sebagainya. Atau yang contohnya ada roshikun, kalau hadza kitabun musyar ilaihnya disebutkan berupa lafadz, meskipun dalam lafadz kitab itu kembalinya ke kitab-kitab yang ditunjuk, yaitu kitab yang berbentuk kitab fisik ataupun berbentuk kitab digital, semisal kitab yang berupa PDF, semisal seperti itu. Meskipun jadi musyar ilaih dalam hadza kitabun itu lafadz kitabun juga bisa dikatakan musyar ilaih, tapi musyar ilaih yang berbentuk lafadz. Dan untuk musyar ilaih sebenarnya yaitu musyar ilaih yang berupa kitab aslinya, yaitu kitab yang ditunjuk, seperti kitab yang di atas meja atau kitab-kitab fisik atau kitab digital seperti itu. Jadi musyar ilaihnya ada yang berbentuk berupa lafadz, ada yang lafadznya tidak disebutkan, seperti dza roshikun, HP ini dengan menunjuk HP ya, dza roshikun, atau dza roshikun, ini indah, ayam ini indah misal, itu jajan roshikun, hadza dengan menunjuk ayam atau menunjuk HP, dza roshikun misalnya dengan menunjuk HP ini indah misal. Jadi musyar ilaihnya itu tidak disebutkan secara lafadz, tapi ditunjuk secara hisiah, maksudnya ya bisa diindra lah, ditunjuk dengan tangan atau ditunjuk dengan kata petunjuk lain seperti tanda panah seperti itu atau sebagainya. Jadi musyar ilaih itu seperti itu, ada yang berupa bisa diindra, ada yang disebutkan berupa lafadz, ada yang tidak disebutkan berupa lafadz. Ada yang bisa diindra seperti kitabun, kolamun dan sebagainya, ada yang tidak bisa diindra seperti seperti tilkal jannah, surga itu tidak diindra. Kemudian hadza ra'yu Syafi'iyah, ini pendapatnya Imam Syafi'i lah, pendapat itu juga sama-sama maknawiyah, yaitu hanya berupa maknanya saja, karena pendapat itu nggak bisa diindra seperti itu. Pendapat seperti ucapan mungkin seperti itu ya. Kalau ucapan mungkin masih bisa diindra. Contoh lain yang tidak berupa hisya itu pokoknya banyak. Salah satunya diantaranya adalah tilkal jannah seperti itu. Ya, perlu diperhatikan. Terus bagaimana untuk mengetahui musyar ilaih? Bagaimana caranya untuk mengetahui musyar ilaih itu yang mana seperti itu? Nah, untuk mengetahui musyar ilaihnya yang mana, kita harus tahu dulu makna keseluruhan dari susunan tersebut. Jadi kita pahami makna dari susunan yang kita baca, semisal dalikal kitabul la raiba fih, semisal, atau susunan-susunan yang kita baca lah, intinya di situ ada isi isyarah dan musyar ilaihnya. Maka cara menentukan musyar ilaih dan isi isyarah dan kalimat lain dari susunan itu, yaitu yang pertama kita ketahui dulu maknanya seperti apa dan yang ditunjuk itu apa. Jadi ketika kita tahu maknanya, mesti kita tahu yang ditunjuk yang mana begitu. Ini sesuatu yang indah. Nah, yang ditunjuk itu sebenarnya yang mana? Lah, yang ditunjuk itulah yang dinamakan musyar ilaih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga menjadi ilmu yang berkah manfaat. Dan untuk sesi tanya jawab silakan tanyakan di komentar atau silakan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan postingan ini, semoga menjadi ilmu yang berkah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.